Hai hai, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran ini. Dan pada video pembelajaran ini, kita akan sama-sama membahas soal-soal bakat skolastik sebagai persiapan teman-teman dalam tes bakat skolastik untuk beasiswa LPDP, atau bisa juga buat teman-teman dosen yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes Serdos. Sebelum itu, saya mau ucapkan selamat buat teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi LPDP tahap pertama untuk tahun 2024 dan sedang mempersiapkan diri mengikuti tes bakat skolastik. Dan juga saya ucapkan selamat buat teman-teman yang masuk ke dalam nominasi Serdos tahun 2021 untuk sesi 1. Nah, tujuan dari tes bakat skolastik ini atau yang biasa kita sebut dengan TBS adalah untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan dan mengetahui tingkat kecerdasan atau IQ seseorang. Jenis TBS yang teman-teman akan ikuti pada TBS LPDP, di situ ada 2 jenis, yaitu TBS itu sendiri dan juga tes kepribadian. Nah, TBS sendiri terdiri dari 3 subtes, yaitu ada penalaran verbal, kemudian ada penalaran kuantitatif, dan juga ada pemecahan masalah. Untuk penalaran verbal sendiri, jumlah soalnya 23 dengan durasi 30 menit. Kemudian penalaran kuantitatif ada 25 soal dengan durasi 40 menit. Pemecahan masalah ada 12 soal dengan waktu atau durasi 20 menit. Jadi dalam TBS ini teman-teman akan menyelesaikan 60 soal dalam durasi 90 menit. Berikutnya ada tes kepribadian. Jadi tes kepribadian ini ada 40 soal dengan durasi 45 menit. Tetapi sebagai catatan buat teman-teman bahwa tes kepribadian ini tidak masuk ke dalam penilaian. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tes bakat skolastik untuk penalaran verbal analogi. Jadi di sini saya menyiapkan 8 soal yang akan kita belajar sama-sama teman-teman. Teman-teman bisa menyaksikan dan juga yang saya ajarkan adalah trik-trik gampang untuk teman-teman bisa menjawab penalaran verbal ini. Nah, misalkan kita punya soal yang pertama, itu fiktif fakta, itu kira-kira sama dengan apa dan apa, gitu. Nah, cara atau trik kita dapat menyelesaikan soal-soal seperti ini adalah kita melihat, gitu teman-teman, kita melihat hubungan antara kata yang satu dan kata yang satu. Hubungan di sini bisa ada beberapa jenis, yaitu bisa hubungan sebab akibat, kemudian hubungan kesamaan kata, atau hubungan lawan kata. Begitu. Nah, contoh untuk soal nomor 1, fiktif dan fakta. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa fiktif ini adalah lawan kata dari fakta, atau fakta ini adalah lawan kata dari fiktif. Nah, kalau kita sudah menemukan hubungannya, teman-teman, kita sudah bisa menentukan kira-kira dari 5 option ini mana yang benar. Nah, kita coba bedah dari option yang A. Option yang A ini dagelan dan sandiwara. Dagelan sendiri itu artinya kalau kita lihat dalam kamus KBB, dalam kamus bahasa Indonesia atau KBBI, itu dagelan adalah lawak atau jenaka gitu. Nah, lawak lawannya sandiwara. Nah, kalau saya pikir ini tidak tepat. Berikutnya adalah dugaan atau rekaan. Minta maaf, dugaan lawannya rekaan atau rekaan lawannya dugaan. Ini pun tidak tepat. Berikutnya adalah data lawannya estimasi. Ini pun tidak tepat karena estimasi sendiri itu adalah perkiraan. Berikutnya dongeng lawan katanya peristiwa.
kemudian gula lawannya kopi. Dari 5 option ini, itu yang tepat adalah dongeng lawannya peristiwa. Kenapa? Itu kenapa teman-teman? Ini penjelasannya. Jadi persamaan kata gitu, padanan kata di atas gitu, padanan kata di atas memiliki hubungan antonim gitu. Antonim atau lawan kata. Jadi fiktif itu berlawanan kata dengan fakta, sehingga jawaban yang benar adalah dongeng itu berlawanan kata dengan peristiwa. Berikutnya soal nomor 2, itu jendela, tirai, titik-titik, eee, hubungannya dengan apa, gitu. Nah, di sini kita juga bisa, menjawab pertanyaan ini kalau kita sudah menemukan hubungan antara jendela dan tirai. Nah, jendela dan tirai ini hubungannya adalah, eee, kita lihat, di jendela pasti ada tirai. Gitu, jendela yang sudah jadi pasti dihiasi dengan tirai. Maka kita bisa dapat hubungannya adalah jendela dihiasi dengan tirai. Nah, coba kita lihat, untuk jawaban nomor 1, rambut dihiasi dengan pita, ini bisa masuk. Gunung dihiasi dengan kabut, saya pikir ini tidak tepat. Awan dihiasi dengan mendung, wajah dihiasi dengan dandan. Dandan ini kan kata kerja ya teman-teman. Panas ini dihiasi dengan kipas. Jadi dari kelima option ini, jawaban yang paling tepat adalah rambut, dihiasi dengan pita. Nah, jadi jendela diberikan hiasan tirai sebagaimana rambut diberikan hiasan pita. Berikutnya bawang, siung, lawannya atau sama minta maaf, sama dengan titik-titik, titik-titik. Nah, bawang dan siung, kita bisa dapat hubungannya adalah, untuk, mengukur satuan dari bawang itu biasa digunakan siung, seperti itu. Maka, kalau kita sudah punya hubungannya, sudah tahu hubungannya, berarti kita sudah bisa menjawab, jawaban, dari nomor 3 ini atau kita sudah bisa memilih mana yang tepat. Nah, buku itu, satuannya lembar. Saya pikir ini tidak tepat ya teman-teman. Kemudian pakaian, satuannya kodi. Ini pun kalau tidak didefinisikan ini juga tidak tepat. Telur, di satuannya butir, ini bisa masuk. Kemudian kain satuannya meter, ini pun juga tidak tepat. Kemudian lantai satuannya keramik. Ini juga tidak tepat. Maka yang tepat adalah telur satuannya butir atau ukuran dari telur itu biasa kita nyatakan dengan butir. Jadi jumlah bawang yaitu siung sama halnya dengan jumlah telur adalah butir. Berikutnya nomor 4. Jadi umur punya hubungan apa dengan tahun? Gitu. Umur punya hubungan apa dengan tahun? Nah, coba kita sama-sama lihat. Kira-kira kita bisa menarik kesimpulan ada hubungan apa antara umur dan tahun. Hubungannya bisa kita katakan seperti ini ya teman-teman. Umur gitu, umur dari seseorang itu biasa dapat diukur gitu, dapat dinyatakan di dalam tahun. Jadi umur misalkan beliau umur 3 tahun, anak ini umur 5 tahun, bapak saya umur 72 tahun, jadi dinyatakan dalam tahun. Kalau kita sudah tahu hubungannya, tinggal kita melihat kira-kira option apa yang tepat. Untuk A, kecepatan dinyatakan dalam jam, tidak karena kecepatan itu jam per detik. Kemudian kalau jam dinyatakan dalam detik bisa, kertas dinyatakan dalam helai, saya pikir ini tidak tepat. Ilmu dinyatakan dengan nilai ini pun tidak tepat. Uang dinyatakan dengan kaya. Jadi yang tepat adalah jawaban dari B yaitu jam dinyatakan dalam detik. Jadi penjelasannya umur itu dapat dihitung dalam tahun sama halnya dengan jam dapat dihitung dengan detik. Nah, berikutnya nomor 5. Jadi air dan minyak. Apa hubungan antara air dan minyak? Gitu. Air dan minyak ini kita bisa tarik kesimpulan atau kita bisa menarik hubungan antara air dan minyak
Kita tahu kalau air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Berarti kita cari kira-kira badanan kata antara air dan minyak itu apa. Kalau gula dan kopi menyatu ya teman-teman. Anjing dan kucing bisa jadi mereka tidak bisa menyatu atau tidak bisa bersatu. Itu atau bermusuhan. Kemudian kertas dan helai mereka punya hubungan. Ilmu dan nilai mereka punya hubungan. Uang dan banyak. eh, uang dan banyak itu juga eh, mereka punya hubungan yang positif begitu. Sedangkan air dan minyak ini mereka punya hubungan yang tidak non positif atau bisa dikatakan bahwa hubungannya negatif karena air itu tidak tidak akan pernah bersatu dengan minyak. Jadi yang benar atau opsi yang benar itu adalah anjing tidak bersatu dengan kucing atau anjing itu bermusuhan dengan kucing. Nah, jadi air tidak bersatu dengan minyak seperti anjing yang tidak bersatu dengan kucing. Berikutnya basah air. Ini bisa kita tarik kesimpulan atau tarik hubungannya adalah kalau kena air kita pasti basah. Gitu. Jadi teman-teman untuk menarik hubungan tidak selalu eh, pernyataan di depan atau kata yang di depan punya hubungan kata yang di depan kita tarik kesimpulannya punya hubungan langsung dengan air, tapi kita juga bisa buat terbalik air itu punya hubungan dengan basah. Jadi basah air artinya kalau kita kena air kita pasti basah. Gitu. Nah, kira-kira mana yang cocok? Kalau kita kena api maka bakar. Eh, Kalau tanah pasti kering. Hujan, kalau kena hujan kita pasti dingin, padahal kita tahu kalau kita kena hujan, hujan kan wujudnya air, kita pasti basah. Kalau kita kena pukul pasti lebam, kita manis pasti asin. Berarti kata yang cocok ini adalah kalau kita kena pukulan pasti kita lebam. Jadi jawaban yang benar adalah D. Jadi penyebab dari basah karena air sama halnya dengan penyebab lebam adalah pukulan. Nah, berikutnya sekam padi. Apa hubungan antara sekam dan padi? Coba kita lihat. A. Duri-durian, arang kayu, sampul buku, sisik ular, buah pohon. Nah, yang jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 7 adalah arang dan kayu. Kenapa? Kalau misalkan padi, gitu, padi sisanya itu sekam, eh, padi ketika diolah, eh, ketika kita pisahkan padi menjadi beras, pasti ada sekamnya. Begitu juga dengan kayu, ketika kita bakar, pasti ada arangnya. Jadi padi dibakar menjadi sekam padi, gitu, eh, dan kayu dibakar menjadi arang kayu. Nah, soal yang terakhir yaitu suara eh, dengar. Jadi ini fungsinya apa gitu hubungan dari suara dan dengar. Suara itu bisa didengar atau kita mendengarkan suara. Berarti kata yang tepat adalah mata untuk melihat gitu, uang untuk ditabung, benang untuk dijahit, cantik untuk dipandang, tiang untuk bendera. Jadi yang tepat adalah cantik untuk dipandang. Jadi suara untuk didengar sebagaimana cantik untuk dipandang. Nah, teman-teman, ini beberapa soal penalaran verbal analogi, kurang lebih contohnya seperti ini, tapi saya tidak hanya membahas pada bagian video ini, teman-teman, saya juga akan membahas pada part-part berikutnya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan. Teman-teman juga bisa memberikan komentar, misalkan teman-teman punya nih jawaban yang berbeda nih dengan alasan yang masuk akal, silakan teman-teman berikan komen. Oke, sekali lagi selamat buat teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi. Mohon maaf tadi di depan saya salah sebut. Teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi namun belum memiliki LOE dan ingin mempersiapkan diri untuk mengikuti TBS, teman-teman bisa menyaksikan video ini dan saya akan berbagi bagaimana tips dan trik sehingga bisa lolos TBS. Oke, baik, terima kasih. Silakan menyaksikan. Jangan lupa like video ini, share untuk teman-teman yang membutuhkan, dan
Jika teman-teman punya jawaban yang berbeda dengan alasan yang masuk akal, silakan teman-teman komen ke video ini. Oke, see you, bye-bye. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya.